receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Merry Christmas! Alright, hello guys. So, gak berasa ya, Ri? Iya, gak berasa nih, Dok. Wah, udah Christmas is coming. Betul, dan Natalan lagi aja nih. Wow, dan kita boleh ramein teman-teman di live chatnya kita. Say Merry Christmas everyone, Happy Sunday. Boleh banget dong ya. Yang kalau misalnya lagi nonton bareng nih by Zoom, boleh dong tuker-tukeran emot gitu. Betul, ya, kita mau ramein dan gue juga percaya teman-teman yang ibadah dari YouTube, mereka semua juga udah prepare ya. Betul banget dong tentunya Enggak kayak baru bangun, masih pakai piyama, enggak Kak. Gue percaya teman-teman udah prepare karena hari ini kita spesial. Tentunya spesial banget karena kita hari ini ngapain sih, Dok? Waduh, selain Christmas, hari ini kita spesial karena kita mau games. Betul banget. Hari ini kita mau main games teman-teman. Teman-teman boleh siapin device-nya kalian masing-masing. Langsung dikeluarkan device-nya Betul. ya, boleh open tab baru. Betul, handphonenya juga teman-teman boleh keluarin. Kita mau main games bareng yang namanya adalah Blue Cat. Blue Cat teman-teman. Nah konsepnya itu kayak gimana sih Ri? Konsepnya nih kalau misalnya teman-teman mungkin ya yang misalnya suka main gitu ya. Atau pernah tahu Kahoot pastinya nggak asing sama game yang satu ini ya. Betul. Nah ini pokoknya konsepnya tuh like Kahoot lah ya. Betul kayak banget. gitu ya, Blue Cat ya teman-teman. Teman-teman boleh langsung join di bluecat.com/play. Dan nanti ready untuk game pin ya. Ya, nanti kita akan kasih waktu dulu teman-teman. Boleh langsung dibuka dulu di Bluecat, BLOOKET.com/play.
PLAY. Alright, sehari ini yang menang juga dapat hadiah gak sih? Betul dong, hari ini nggak gado-gado ya. Enggak gado-gado ya. Iya. Special Christmas, sparkling. Betul, sparkling. Betul. Nah, bagi-bagi hadiah. Betul. Alright, so teman-teman udah pada join? Belum join ya? Maksudnya kita boleh langsung buka game pinnya. Ya. Tara! Cara Jeng jeng game jeng. pinnya sudah ada? Oke. Bluecat.com/play. Nah ini juga kecepatan internet masing-masing ya. Betul ya teman-teman, make Ini main sure cepet-cepetan ya. internetnya bagus juga supaya Betul. dapat hadiah. Ya. Bisa bluecat.com/play. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini Belum ya? kita tahu kalian semua excited, cuman tunggu sebentar. Betul. Nah ini kasih tahu sedikit aja lah ya. Ini kita akan main seputar Bible Trivia. Betul banget. Bible study, Ri. Iya, jadi kita uji nih pengetahuan teman-teman Betul. tentang Alkitab. Betul, Ya? yang awal tahun udah komit nih baca Alkitab 1 tahun, wah ini momennya mungkin bisa ya. Betul banget. Ini gamenya by the way ini ngapain sih Dok? Kita jawab pertanyaan tuh buat apa? Nah, di Bluecat ini nanti teman-teman akan login, setelah login nanti teman-teman akan pilih passwordnya teman-teman, gitu ya. Pilih password untuk, ya teman-teman save lah. Dari kelima password itu teman-teman pilih salah satu, setelah masukin password, teman-teman nanti disuruh pilih dari outputnya. Outputnya itu ada 3, ada plus koin, ada plus double, triple, atau hack ya. Bisa ngehack juga. Jadi kuncinya adalah tujuannya di sini teman-teman harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ya. Oke, sudah? Sudah ready? 1, 3, 6, Belum? 4, 7 ya. Di refresh mungkin ganti game pin. Bisa? Game pinnya saya belum tahu ya berapa ya game pin. Di 1, 3, 6, 6, 4, 7. 1, 3, 6, 6. 47 47. ya. Boleh langsung join teman-teman Bisa? karena di sini terbatas sekali Nggak hanya bisa? 60 orang yang bisa join ya. Masih belum. Oh, Ri. masih belum. Oke. Iya betul. Tadi Riri juga udah mention ini cuma 60 player ya yang bisa main ya. Betul. So, jadi cepet-cepetan. Dan hanya 1 orang ya yang bisa mendapatkan hadiah. hari Karena ini ini. hadiahnya super mega bintang wah lah pokoknya. Wow. Wow banget. Oke, sudah game pinnya? Sudah? Nah kalau masih belum gue masih jelasin dulu ya. Nah tadi kan output kan ada 3 yang tadi gue bilang. Plus koin, ada plus koin itu ada double, triple, ada hack. Nah hacknya itu nanti kita bisa ngehack lawan kita. Betul. Cara ngehacknya gimana teman-teman? Tebak password dari profile tersebut, dari Iya. player tersebut. Nanti ada pilihannya ya Dok Betul, kalau teman-teman benar passwordnya tebakannya, orang itu akan kehack. Nah orang yang dihack itu akan mengerjakan something gitu ya, task gitu, untuk dia bisa next question. Dan orang yang ngehack bisa mendapatkan poin curian. Betul, sekitar berapa persen gitu ya? Iya. Gua juga belum tadi. Dari teman yang dihack Hack, ya. betul. Dan itu kalau berhasil ngehack. Kalau gagal sekali. hacknya salah ya nggak jadi dihack. Nah ini nanti tentunya kalau misalnya teman-teman semua yang ada di rumah masih bingung, jangan Betul. khawatir teman-teman, kita percayalah teman-teman di rumah semua pada pinter-pinter ya. sparkling Pinter-pinter, gitu. anak sparkling, ya gak? Tenang Betul. aja. Nanti ketika permainan sudah dimulai nanti kalian pasti bisa sendiri Iya, ya. sembari main, sembari langsung belajar lah. Oke, Gitu. kita akan coba refresh sekali lagi ya. Akan coba refresh sekali lagi, tenang, panitia tenang. Nanti mungkin nih Jangan panik. teman-teman boleh ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman-temannya ya. Iya. Di live chat YouTube gitu ya tentang Betul. pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab. Betul, yang rajin komsel, boleh tanya ke GAGS-nya gitu Iya, ya. betul sekali. Kak udahlah kakak gak usah main lah, aku aja main gitu. Betul. Nah, ini game pin aja keluar. Sudah? Sudah? Oh oke, Oke. karena kesalahan teknis force major Iya. di luar Tenang kendali kita. Cuma namun nggak masalah ya Dok ya. Betul, yang penting kita mau happy lah hari ini lah ya. Hmm. Games hari ini tetap seru, games hari ini udah di prepare juga. Betul, karena keseruan ini nanti akan dapat hadiah juga. Betul. Makanya sabar-sabar aja teman-teman semua. Tetap tenang, Heeh. Jangan takut. coba pastikan ke provider masing-masing. Iya. Telepon untuk sinyal, internet kencang semua. Iya, udah pada bayar internet belum nih? Iya, udah tanggal sekian nih, aduh. Aduh. Ya, tunggu sebentar. Sudah? Ini gamesnya parah sih, seru banget sih, Ri. Seru banget, tadi kita sendiri juga udah cobain kan ya Dok Betul, ya? jadi ada beberapa pertanyaan, total ada 50 pertanyaan, dan teman-teman itu semua ke random. Betul, Jadi kita nggak tahu ya. iya, ada yang pertanyaannya ini, ada yang pertanyaannya itu, kayak gitu.
ini juga kecepatan dalam menjawab akan menentukan jumlah poin yang didapat Betul tentunya ya. banget. Dan nanti juga ada apa ya, recap dari total poin yang didapat, terus berubah. Nanti kalau ada yang dihack atau yang ngehack, ya jangan kepahitan ya teman-teman ya. Kita have fun aja di sini, have fun. Walaupun tetap ada hadiah. Betul sekali, karena hadiahnya spesial banget, gak kayak ibadah biasa-biasanya ya, Do ya. Betul, ini pokoknya berguna buat anak-anak muda. Wow. Betul sekali, tentunya berguna buat kita-kita nih ya, Do. Betul, apalagi udah tanggal-tanggal sekian ya, uang jajan sudah mulai menipis. Apalagi lagi banyak-banyaknya Christmas dinner. Christmas dinner, ya tuker kan? kado. Betul Wow. banget. Ini adalah jawaban dari semua itu teman-teman. Iya, makanya teman-teman mungkin sebelum main bisa berdoa dulu. Iya, ya. betul banget. Anak Tuhan tuh wajib loh. Iya, mintalah Berdoa maka dulu. akan diberikan ya. Betul. Carilah kamu akan mendapatkan. Betul sekali. Ketuklah maka kamu kan dibukakan. Iya, Luar bener biasa banget. sekali. Sepertinya saya sudah kehabisan bahan. enggak. Tapi Tenang, gak apa-apa, teman-teman. karena MC-nya kita bakal tetap seru dong. Betul banget. Tenang aja. Sudah? Pokoknya namanya Blue Cat teman-teman. Di sini teman-teman yang udah pernah main boleh live chat. Wah aku pernah main nih, easy Iya nih, easy. Mungkin pernah main juga sama teman-teman komselnya. Iya, pokoknya kalau yang belum pernah main ya konsepnya kayak Kahoot lah ya. Betul. Jawab pertanyaan, ada beberapa pilihan. Benar. Juga Kalau lu sendiri udah pernah main belum nih? Blue Cat belum. Oh belum. Iya, jangan ditanya dong, saya jadi Oh. malu. Oke, sudah ready? Sudah ready? Sudah? Teng Oke. tara. Oke, sudah login. Game pinnya udah ya? Game pinnya udah ya? Sudah. Oke. Oke. Mungkin kita turun sedikit kali ya, Dok ya? Biar Turun lebih ya? enak nih. Bisa turun? Sudah? Mau skripto lah ya pokoknya ya. Oke. Ah ini dia akhirnya, finally. Good luck Oke. teman-teman semua. Good luck. Tegang. Udah pada join ya? Udah pada join nih kayaknya nih. Udah ya, oke. Yap. Nice. Loading. 3, 2, 1. Oke. Oke. Di sana ada AB, Ada AB, adenya adenya WL, WL, Audrey, Audrey. Babang Ian. Ah ini kayaknya sesuai abjad nih. Oh iya, ada Ca, Cindy L, ada siapa tuh? Deka. Wah pokoknya itulah. Nah, Babi Garing. Waduh. Enak nih kayaknya nih. Namanya kayak ya username game lo orang banget ini mah. Iya. Sementara ini kedudukan masih sama ya, Dok ya? Masih sama. 0-0. Seru banget ini ya. Nol Seru semua soalnya. banget. Mereka yang main kayaknya gue yang deg-degan nih. Iya ya. Gue penasaran nih yang hack-hack nih. Wow, bakal marah. sudah ada Cimol Pedas. Wow, Cimol Pedas dengan 50 poin. Sarah kedua. Babang Ian 10. Wow, nice try. Rea. Rea 10. Good. Come on. AB masih 0. Jadi teman-teman kalau habis question, teman-teman dapat output. Kalau jawabannya benar. Betul. Output itu bisa tambah koin, bisa double, triple, dan bisa hack yang tadi gue Thanks bilang. juga. Wow, ini Cimol Pedas. Iya, Jago betul banget nih. banget. Cimol Ada- Pedas masih memimpin. Iya, ada beberapa pertanyaan lah gitu ya teman-teman ya. Ada kayak arti dari Immanuel apa, terus juga dari isi kejadian 1 ayat 1, ada gak sih? Bener. Oh gak ada kejadian 1 ya? Nggak ada Arti ya. Immanuel ada, atau tadi gue baca-baca Oh, ya. sekarang ini apalagi? sudah mulai berganti, Dok ya. Wow. Ada Ichief. Siapa? Ichief. Wow, Ichief ya. YN. Oh YN langsung. Ini cepat Ri, pergerakannya cepat. Pergerakannya cepat sekali Naik turunnya tentunya cepat. ya. Bersaing ketat. Betul, bersaing dengan fair play, sportif teman-teman. Kalau di hack jangan marah, kadang juga nggak tahu kayaknya yang hack siapa ya. Iya, betul Oh banget. tiba-tiba ke hack aja, waduh. Kerjaan teks dulu, jadi ketunda. Sebenarnya itu sih, ruginya di hack adalah ya teman-teman ketunda aja buat next question. Betul. Karena harus mengerjakan Wow. task yang diberikan ya. Betul, wow Sarah memimpin dengan cukup lumayan jauh, leadingnya 720 dari 350, kedua Elvan. Yang ketiga ada YN nih, ini masih Iya, ada ya top kan. 3 Tak ya. ada juga, teman-teman nggak apa-apa. Yang penting teman-teman kalau bisa hack lebih seru. Ngambil poinnya lebih Karena banyak. bisa nyolong poin ya, Dok. Betul. Kayak jawab 3 pertanyaan terus nge-hack terus. Wow itu. Betul sekali. Elvan saat ini memimpin di 1114. Masih Elvan 14, 14. 1114. Sarah masih terus mepet. Hosea juga 410. Wow, Hosea main di sini ya. Ternyata Hosea masih ada. Beda ya, Hoseanya beda. Perbedaan poin 1 dan kedua ini cukup jauh ya, Dok ya. Lumayan, 300-an lah ya, 300-400-an. Wow, kayak ke-hack tuh, kayak sepertinya kayaknya. tercolong poinnya. Sarah langsung memimpin. Kita lihat Oke. apakah Abraham juga akan menyusul Sarah. Beda ya, Wah, ada beda. Raisa di sini. Halo, Mbak Raisa. Waduh, ada Raisa. Ngeri banget, ini keren banget nih, sparring 2. Ah?
Wait, ada 710. Elvan 652. Ada, ya. 570. Nice try teman-teman, kalau salah nggak apa-apa. Ada question selanjutnya. Rika memimpin dengan 1449. Muncul nama baru di sini ada Mondi. Mondi langsung tiba-tiba Elvan 900. kembali memimpin. Elvan langsung overtakingnya sangat baik, luar biasa. Oh beda ya, ini teman-teman harus fokus. Bubble trivianya, pertanyaannya. Kayak yang rajin komsel, rajin ibadah, gue percaya teman-teman gampang lah pertanyaannya. Wow, Mondi langsung memimpin dengan Waduh, selisih 1000 poin. Sermondi. Luar biasa. 3000. Oh, Wow. dikalahkan oleh Jepon. Jepon yang suka klepon memimpin 13.000 Ri. Wow. Tapi jangan langsung seneng dulu dong, Iya, karena iya. poin di sini masih bisa diambil. Betul, ini Jepon jadi sasaran untuk ngehack ini kayaknya. Betul sekali. 13.000 Jepon, nice try banget. Keren banget Jepon, dari RRQ kayaknya Jepon ya. Bukan ya? Apakah poin Jepon akan diambil? Betul, karena Mondi di tempat kedua dengan 7.100. Betul sekali, di Rika. bawahnya ada Rika di 4.757. Betul, 4.550 lagi ada Becky. Kemudian ada YN kembali masuk ke dalam top 5. Itu total poinnya 66.493 total Iya. semua player ya. Masih Jepon memimpin. Adanya WL mulai masuk ke dalam Adanya WL top 5. langsung top 4. Iya. Tunjukkan kekuatanmu adanya WL. Pasti bisa. Betul. Yuk. Jadi banyak nih pertanyaannya nih. 14.000. Wah, adanya WL lah. Poin dari Luar ngehack kayaknya. biasa, luar biasa. Memang Minimo bukan main. 11.000. Wow. Ini tipis nih, mulai tipis. Pertanyaan-pertanyaannya juga ya siapakah nama sepupu Maria, terus apa lagi? Wow, Yusuf dikalahkan oleh anak Deka. keberapa? Oh ya tentang Babel Trivial lah teman-teman. Betul Jepon. Jepon kembali memimpin ya 38.000. Jepon. Dan Oke, the pemenangnya winner adalah is Becky. Congratulations. Congratulations Becky dengan perolehan poin 42.408. Wow. Nanti Becky boleh langsung ya kontak aja ke Davia. Teens.sparkling. Ya atau ya benar, @teens.sparkling DM Atau aja. di ke pro.sparkling @pro.sparkling. langsung. Min, aku menang nih Min, gitu ya. Pokoknya Becky atas nama Becky lah, kita tahu semua lah ya. Betul. Sorry, kita udah excited banget. Gak sabar banget tuh. Pemanasan cukup lah ya dari Blue Cat Yes, tadi. betul Hari kita banget. mau siapin hati kita mau siapin telinga kita juga untuk kita boleh sama-sama beribadah. Spesial Christmas soalnya Ri. Betul banget. Betul. So, yuk teman-teman kita berdoa. Sungguh Allah kami boleh mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Tuhan dan Juru Selamat kami telah lahir ke dunia. Membawa sukacita, membawa damai sejahtera Tuhan yang boleh memenuhi atas hidupnya kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau naikkan setiap ucapan syukurnya kami. Kami mau merayakan setiap Natalnya kami Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa ibadah Tuhan boleh memenuhi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman Sparkling yang siap beribadah katakan amin. Merry Christmas Sparkling. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's everything is shining bright. Oh, what a glorious night it's Christmas. It's the greatest time of the year.
the Father. And He's Jesus. And it's Christmas. It's Come on. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. Bring your good dreams. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Yeah. It's Christmas. It's Christmas. Let the music ring. It's Mari bersorak gembira, come on. Haleluya. Seluruh dunia bersorak-sorai karena kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita bersorak gembira sama Dia. Haleluya. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajar. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Amen. Angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all creations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. On the head of angels sing, glory to the newborn King. Yeah. Glory to the King. Yeah. Glory to the King. Glory to the King. Glory to the King. Come on, worship Him. Come on. Glory to the King. Glory to the King. Come on, say it. Come on. Glory to the King. Amen. Oh, glory to the King. Glory to the King. Glory to the King. Sparkling, come on, say it. Worship Him. Glory to the King. He's the one that worthy. The King is Jesus. Is Jesus. Amen. Amen. Jesus, you are the reason we celebrate today. You're the reason we celebrate Christmas. We are so grateful to be known by you, God. You're so wonderful. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory
beautiful name it is. The name of Jesus Christ the mighty. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. We call you wonderful, Lord. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Jesus is wonderful. You're powerful, you're beautiful. We need your presence, Lord. Wonderful, powerful, Lord. We worship You have the name above all names. you, Jesus. You conquer it all. You conquer it all. They could not hold you. The veils are before you. You silence the voice of sin and rain. Your heavens are rolling. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name it is. Nothing compares against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is.
Allah yang tidak pernah setengah-setengah untuk hidupnya kami. Allah yang rela memberikan anaknya dan memberikan kami hadiah terindah pada Natal kali ini. Karena firman Tuhan di Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yes. You're always Jesus. enough, Jesus. You're always enough, Jesus. We thank you, God. Kau rela bahkan mati untuk kami, Tuhan. Could not hold you if mentor before you. The silence, the boast of sin and grave. The heavens are holy in praise of your glory. For you are reigning to There's no one like you, God. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yes, Lord. Yours is the glory. Yes, you are. Yours is goodness forevermore. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand between. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Kami bersama-sama Engkau, Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita, Tuhan. Karena kami punya Allah yang dapat kami banggakan sekarang sampai selama-lamanya. Thank you, Jesus. Mari semuanya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Mari kita beri sosok buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Mari teman-teman. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Ini pertama kali onsite? Enggak sih. Oh enggak, iya. Oke, kita bersyukur ya kita bisa ibadah onsite lagi dan kita kali ini merayakan Christmas secara onsite. Setelah kayaknya tahun lalu mungkin kita Christmasnya agak-agak garing-garing gimana gitu ya di rumah masing-masing gitu ya. Saya juga ngerasain gitu, tapi kita bersyukur karena tahun ini kita bisa bareng-bareng lagi. Boleh dilihat wajah kiri kanannya, itu bukan wajah virtual ya, itu wajah yang sesungguhnya. Tapi buat teman-teman yang sudah mengikuti dari online juga nggak apa-apa, tapi kita mengundang dan mendorong untuk kalau ada onsite datanglah gitu ya. Karena bagaimanapun yang real itu lebih enak daripada yang virtual gitu ya. Coba kalau ada makanan virtual sama makanan real lebih enak yang real kan. Ya. Bakmi virtual sama bakmi beneran kan enak bakmi beneran. Tapi waktu kita menyembah Tuhan teman-teman saya merasakan sore hari ini Tuhan ingin menyatakan dirinya sebagai Bapa buat kita semua. Saya nggak tahu kenapa, tapi ada sebuah pesan yang khusus di hati saya. Ada beberapa di antara kita yang sore hari ini mungkin sudah memutuskan untuk tidak terlalu, engkau sudah lama sekali nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah lama sekali nggak merasakan sentuhan hadirat Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan ingin sekali lagi menyatakan dirinya, pribadinya kepada kita. Beberapa di antara kita memutuskan untuk ingin berhenti dari kekristenan dalam artian masih ke gereja, masih ibadah, tapi saya nggak mau terlalu sampai gimana-gimana ya, nggak mau sampai terlalu serius banget, udah lelah gitu ya. Lelah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya. Enakan jadi orang Kristen yang ya kadang sungguh-sungguh, kadang enggak gitu ya, nggak ada beban gitu ya. Tapi kalau sungguh-sungguh tuh, aduh banyak tuntutan, banyak ini, kadang-kadang kita merasa lelah. Tapi sebenarnya yang bikin lelah itu bukan kekristenannya. Yang bikin lelah itu karena kita
jarang berjumpa dengan kasih Tuhan setiap hari dan itu melelahkan kita. Itu sebabnya Tuhan pengen menjumpai kita dan khusus sore hari ini dia ingin menjumpai kita bukan sebagai sosok yang mengerikan tapi sebagai sosok Bapa yang baik. Waktu dosa masuk, teman-teman, waktu dosa masuk yang dibawa oleh dosa ke dalam dunia ini salah satunya adalah ketegangan dengan sosok yang namanya Bapa. Makanya waktu Adam dan Hawa pertama kali bikin dosa, mereka langsung takut dengan Allah Bapa. Padahal Allah Bapa nggak ngelakuin apa-apa, baik sekali menyediakan segala sesuatu, surga sempurna. Eden waktu itu sangat sempurna, semua kebutuhan Adam dan Hawa ada semua. Tuhan Allah Bapa tidak pernah marah pada waktu itu, nggak ada apa-apa yang seharusnya bisa menakutkan. Tapi dosa masuk dan yang dibawa oleh dosa adalah ketegangan hubungan dengan sosok yang namanya Bapa. Dan sejak hari itu di dunia ini, di dunia yang kita hidupi ini, sosok yang namanya Bapak itu jadi sesuatu yang kayak gimana gitu ya. Enggak semua bapak memang di dunia ini membawa ketegangan ke rumah kita gitu ya. Tapi saya jumpai cukup dan bahkan bukan hanya cukup, sangat banyak sosok-sosok bapak yang memang kehadirannya aja menegangkan gitu ya. Dia nggak ngapa-ngapain aja kita udah tegang gitu ya. Atau ngobrol sama yang namanya papa, ngobrol yang namanya ayah, ngobrol dengan yang namanya bapak itu kayak mending nggak usah lah ya, ngobrol seperlunya aja. Saya termasuk yang ngalamin karena papa saya itu sangat keras sekali ya, dan belakangan saya baru tahu kalau papa saya itu punya banyak problem emosional, bahkan levelnya itu sudah sampai kepada beberapa disorder mental. Saya baru tahunya setelah ya saya usianya udah sangat dewasa gitu ya. Dan papa saya udah nggak ada, jadi saya baru tahu gitu. Tapi waktu saya masih kecil saya nggak tahu ini kenapa orang. Ya, kami lagi makan satu meja semua lagi ketawa-ketawa, nggak ada hal-hal yang apapun yang bisa menjadi isu untuk menimbulkan masalah malam itu karena lagi makan malam dan kita lagi ketawa-ketawa cerita-cerita. Lalu kakak saya bisa ngomong satu kalimat yang papa saya itu nggak berkenan gitu ya. Papa saya itu bisa kayak dari ekstrim kiri menjadi ekstrim kanan, tiba-tiba langsung marah, dia ambil rice cooker di sebelahnya dan siap dilempar ke kakak saya, tapi untung itu masih nyolok kabelnya. Jadi waktu mau dilempar, nyantol sebentar, lalu kakak saya langsung lari minggat keluar dari rumah. Itu dia nginep di rumah om saya, semalaman dia nggak pulang. Saya menyaksikan pemandangan itu dari saya usia kecil, ya sampai saya mulai bisa paham ini apaan, gitu ya, sampai usia around 25 sampai 27 tahun. Jadi kalau ditanya ketegangan dengan papa, tegang banget kalau saya mah. Ya. Kalau ditanya Kak Iwan, obrolan terdalam dengan papa itu seperti apa? Nih saya kasih tahu, obrolan hati ke hati paling dalam yang pernah terjadi antara saya dan papa saya selama kurang lebih 27 tahun. Jadi 27 tahun saya ketemu dengan papa saya, setelah itu udah nggak pernah connect lagi, lalu kemudian dapat berita kabar dia sudah meninggal. Ya. Terlalu panjang kalau saya ceritakan kenapa kok nggak connect lagi dan lain-lain. Nanti khusus undang saya aja satu sesi ngomongin itu ya. Intinya 27 tahun itu hati ke hati ngobrol terdalam itu di meja makan. Papa saya nanya gini, gimana kuliah? Baik. Udah. Itu obrolan terdalam saya hati ke hati dengan papa saya. Nggak ada yang lain. Jadi kalau waktu Tuhan Yesus mengajarkan doanya Bapa kami yang ada di surga, kenapa kata di surga itu penting? Karena Yesus pengen tahu bahwa Bapakmu di surga itu beda banget sama Bapak yang kau lihat di rumahmu. Dan Natal, kenapa Natal itu keren banget? Karena Natal adalah inisiatif dari Bapak di surga untuk menyelesaikan ketegangan itu. Bahwa manusia takut-takut datang ke Allah Bapa, ya nanti kalau aku bawa persembahan kurang banyak nanti pulang disambar petir nggak ya kira-kira ya. Aduh hari ini aku nyanyinya kurang semangat nih. Wah pulang-pulang kena COVID nih. Wah kena COVID terus kamu sih tadi nyanyiin penyembahan kurang sungguh-sungguh. Ya makanya virus COVID ya masuk dalam hidup. Takut banget mau ketemu Bapak itu ya. Kita kayak aduh ngerasa nggak layak, ngerasa gimana dan sebagainya. Tuhan tahu, Allah Bapa tahu ketegangan itu dan dia ingin mengakhirinya. Lama banget Kak mengakhirinya ya. Tuhan Yesus gak segera datang. Nah makanya kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Saya gak akan lama-lama, saya pengen ajak teman-teman untuk sekali lagi kita menyembah Tuhan.
Karena saya rasakan Tuhan ingin menjumpai kita dalam bentuk, dalam pribadi sebagai Bapak sore hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 9, saya boleh dikasih timer enggak ya? Supaya saya enggak kebablasan. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Gini loh caranya Tuhan Bapak itu mengasihi kita, kurang lebih kalimatnya kayak gitu ya. Kok kita bisa tahu kalau Allah Bapa mengasihi kita? Ini loh buktinya, nah ini maksudnya ya. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi cara Allah Bapa untuk menunjukkan bahwa dia terlalu begitu sangat sayang kepada kita adalah dengan dia mengutus Yesus sebagai korban untuk menembus dosa kita, supaya tidak ada lagi ketegangan antara kita dengan Allah Bapa. Nah tapi ada satu ayat yang waktu saya baca ini ayat kayak kalau bahasa anak zaman sekarang ya mind blowing gitu ya. Sebenarnya saya agak kurang suka mind blowing karena begitu otak kita meledak mati kita. Mind blowing do hair mati gitu ya. Jadi jangan sering-sering ya kena mind blowing ya. Nanti bisa something wrong gitu. Nah 1 Petrus, which is waktu saya baca ini, wow saya kayak tertegun, saya kayak kagum dan kaget. Padahal saya berkali-kali pernah membaca ayat ini, tapi satu kali 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan ayat 20 ini penting banget, tolong yang tidur dibangunin, ini penting banget. Ya, ini ayat sangat harus kita pahami banget. Ayat 20, ia ini siapa? Yesus telah dipilih untuk jadi korban penebusan dosa sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi artinya apa? Yesus itu disiapkan untuk mengakhiri ketegangan dengan Allah Bapa, untuk menjadi korban penebusan dosa. Itu sebelum dunia diciptakan. Bingung gak sih kita? Wah Kak, kalau ini bukan mind blowing lagi, ini udah error. Kok bisa gitu? Berarti Tuhan udah tahu dong kalau nanti Adam dan Hawa bikin dosa dong. Kalau Tuhan udah tahu kenapa dibiarin aja? Tuhan jahat deh. Udah tahu dibiarin aja. Terus habis itu pura-pura menyediakan solusi. Ini kayak sales atau marketing yang penuh intrik gitu ya. Kayaknya sengaja terus nanti ada skenario dan sebagainya bla bla bla. Enggak gitu cara pikirnya. Makanya jangan sering nonton telenovela. Kita jadi berprasangka buruk. Nih teman-teman. Allah Bapa begitu menginginkan kita sebagai manusia. Sehingga waktu dia ciptakan manusia, diciptakan dengan kehendak bebas. Kehendak bebas itu apa? Kehendak bebas adalah kemampuan untuk memilih. Karena kalau kita manusia diciptakan tanpa kehendak bebas, kita bukan manusia, kita namanya robot. Dan Tuhan tidak pernah mau punya hubungan dengan yang namanya robot. Kenapa? Karena robot udah bisa ditebak. Mau menikah dengan robot enggak? Setiap jam 6 pagi dia akan bangun dan bilang, sayang I love you, sayang I love you. Dia enggak akan mungkin selingkuh karena udah diprogram enggak bisa selingkuh. Dan dia nggak mungkin ngomong gini, I hate you, I hate you, I hate you. Nggak mungkin, pasti langsung dijual robot itu. Enggak, dia udah diprogram. Tiap jam 6 pagi dia akan bangun dan dia akan ada di hadapanmu. Pa, I love you. Tiap jam 6 pagi sampai kekekalan. Asik nggak? Punya pasangan nggak bisa selingkuh, selalu bilang I love you. Diperintah apa nurut. Nggak ada pemberontakan, nggak ada. Dia bisa tiba-tiba punya pikiran sendiri, gue selingkuh, kayaknya pasangan gue kurang keren, gue cari yang lain dan sebagainya. Nggak ada pemikiran itu. Kita sudah bisa menebak sampai kekekalan dia akan terus sayang sama saya. Mau nggak menikah sama robot kayak gitu? Mungkin awal-awal mau, seneng, ya dia setia apa segala macam. Tapi tahun ke-1, tahun kedua, nanti setelah 5 tahun, jam 6 pagi, kita bangun duluan dan kita bilang, gue tahu lu mau ngomong I love you kan? Udah tahu gue. Udah gak usah ngomong, bosen. Itu namanya robot. Tuhan gak mau berinteraksi dengan robot, maka dia bikin manusia punya kehendak bebas. Tapi kehendak bebas mengandung resiko. Resikonya apa? Manusia juga bisa tolak Tuhan.
Tapi saya beritahu, yang namanya cinta itu bukan cinta kalau tidak punya pilihan. Tuh kan mind blowing kan? Duar, apa itu maksudnya? Yang namanya cinta hanya akan benar-benar menjadi cinta kalau orang itu punya pilihan untuk tidak mencintai. Makanya kenapa waktu lu nembak gebetan lu seneng banget, kenapa? Waktu dia jawab, ya aku mau menjadi pacarmu. Itu bukan mind blowing, body blowing, duar meledak semua badannya. Kenapa? Karena lu tahu dia punya pilihan untuk say no, tapi dia say yes hari itu. Makanya lu bersuka cita. Itu namanya cinta yang sejati. Nah makanya manusia diberikan kehendak bebas. Supaya apa? Supaya terjadi cinta sejati antara Bapa dan manusia. Dia nggak mau ciptakan robot, tapi ada resiko di situ. Yaitu manusia akan bisa berbuat dosa dan menolak Tuhan. Tuhan kok beresiko banget ciptain manusia. Kalau saya jadi malaikat, saya akan bisikin Tuhan dan bilang gini, jangan Tuhan, jangan, nanti manusia akan lawan kamu. Duh, nanti Tuhan kecewa deh. Ya, nanti Tuhan sakit hati deh. Udah nggak usah, kami malaikat-malaikat sudah lebih dari cukup di surga. Dan memang sebenarnya lebih dari cukup loh saudara. Engkau pikir bisa nyanyianmu hari ini mengalahkan nyanyian malaikat? Kayaknya enggak. Siapa yang pelayanan di sini paling rajin? Pintu belum dibuka, dia udah berdiri di depan. Ya, padahal yang pegang kunci bukan dia juga. Tapi dia rajin banget. Setelah semua pulang acara Natalan ini, ada satu orang yang ngelapin kursi, ya, sedot karpet. Rajin banget, tapi engkau pikir itu mengalahkan kerajinan malaikat? Surga sudah lebih dari cukup tanpa kita. Tapi dia tetap pengen ada kita. Bukan karena kita bisa bantu bersih-bersih surga. Bukan karena suaramu akan menghias surga. Enggak, tapi karena kehadiranmu delightful, menyenangkan bagi Tuhan. Lu gak usah ngapa-ngapain. Ini saya kasih tahu kenapa Tuhan itu gila banget cinta sama kita. Kalau pacarmu masih butuh lu harus ngapa-ngapain, bener kan? Coba lu pacaran sama satu orang, lu duduk diem di depan dia gak ngapa-ngapain, diem aja selama 30 tahun, diem aja. Pacarmu akan nanya, 30 tahun udah bukan pacar lagi kali ya, udah menikah. Pasanganmu akan nanya, lu termasuk jenis tumbuh-tumbuhan ya? Diem, cuman jenggotnya yang nambah, gitu kan. Tapi Tuhan gak butuh lu ngapa-ngapain. Lu nongol aja, hadir aja. Sefanya 3 ayat 17 dikatakan Tuhan Allah bersorak-sorai karena engkau. Gila, lu gak ngapa-ngapain. Jangan kau pikir kau harus seperti WL, nyanyi lompat-lompat Tuhan baru bersorak-sorai. Enggak, lu duduk di ruangan ini, lu nongol aja. Tuhan lihat wajahmu, dia udah bersorak-sorai. Yeay, dia datang. Wih, keren banget, seneng banget. Itu Tuhan kita, itu Bapakmu yang di surga kayak gitu tuh. Tapi ada resiko, manusia bisa ngelawan dan bikin dosa. Maka, ini yang bikin saya merinding. Maka bahkan sebelum manusia tercipta, Allah Bapa ngomong sama Tuhan Yesus begini. Yesus anakku yang tunggal. Kalau nanti misalnya, ini kita ngomong worst case saja ya. Misalnya nanti manusia bikin dosa ngelawan kita gitu ya. Mau enggak Yesus? Kamu turun ke dunia, disalib, dihina, dicaci maki, dicambuki, diludahi, dikhianati, ditinggalkan semua orang demi menebus manusia. Kalau lu jadi Yesus, jawabanmu apa? Jadi kalau engkau tahu konsep ini, kebenaran ini, lu akan merayakan Natal itu enggak main-main, men. Karena Natal artinya waktu Yesus disuguhkan kasus itu, dia jawab gini, siap. Ini worst case skenario loh ya. Kalau manusia gini, engkau akan turun ke dunia, menebus dia dengan cara yang paling menderita. Dan Yesus bilang, siap, aku mau. Dan kita akan bertanya, kok mau Yesus? Kenapa lu mau? Cinta kadang-kadang gak bisa dijelaskan saudara, benar gak? Kok lu mau sama dia? Gak tahu, gue sayang aja sama dia. Kalau cinta bisa dijelaskan, mungkin itu bisnis kali ya. Kenapa lu mau sama dia? Iya, duitnya banyak, gimana sih lu? Dia ganteng, dia gini.
saudara, mungkin itu bisnis. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa aku cuma mengasihi dia aja, aku sayang sama dia. Itu Tuhanmu, itu Bapakmu yang di surga, men. Jadi waktu tadi nyanyi lagu ini, kenapa saya tuh selalu merinding nyanyi lagu ini? He didn't want heaven without us. Dia nggak mau surga nggak ada kita. So Jesus brought down. Dia tahu kita nggak akan bisa menuju ke sana karena dosa menghalangi kita. Bukan karena Allah dihalangi oleh dosa. Tapi kita yang dihalangi oleh dosa. Kita nggak bisa. Tuhan tahu tapi dia memutuskan untuk turun menjemput kita. Itu Bapakmu yang di surga. Makanya kenapa Natal itu begitu menyenangkan buat kita, tapi sebenarnya begitu menyesakkan buat surga. Karena surga diizinkan untuk sekian waktu kehilangan the darling of heaven. Kesayangan surga, anak yang tunggal, anak domba Allah. Diizinkan terlepas untuk beberapa saat dari surga. Dipinjamkan ke bumi untuk kita semua. Supaya kita punya kesempatan untuk kembali lagi ke surga. Berjumpa dengan Allah Bapa yang menginginkan kita sejak bahkan engkau belum ada. Bapakmu mungkin gak menginginkan engkau di rumahmu. Tapi Allah Bapa menginginkan engkau bahkan sejak sebelum engkau ada. Kalau engkau merasa saya lahirnya itu MBA loh Kak. Saya tuh gak diinginkan. Tapi kalau engkau lahir, walaupun judulnya kecelakaan, itu kan versi manusia kecelakaan. Tapi kalau engkau diizinkan lahir, artinya Tuhan pengen engkau ada. Dia pengen ketemu wajahmu, bertatap muka dengan engkau. One day nanti di surga, dia akan welcome engkau dengan pelukan. Welcome home. Aku sudah menunggu kamu lama sekali. Ketegangan dengan Bapa di surga dibuang total. Kalau hari-hari ini di rumahmu, engkau pulang dari sini, hawa tegang di rumahmu datang. Doa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Maleaki mengatakan, Maleaki 4 ayat 6. Yuk kita baca sebagai penutup. Pemain keyboard boleh maju ke depan. WL bantu saya nyanyi lagu yang tadi ya nanti ya, sama teman-teman yang lain. Maleaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Saya nggak tahu kenapa teman-teman Sparkling dapetin tema ini untuk Natal tahun ini. Tapi saya rasa Tuhan ingin berbicara kepada kita begini. Bapa menjumpai kita, supaya hatimu dipuaskan oleh kasih. Sehingga ketika engkau ketemu dengan Bapakmu yang di rumah dan engkau merasakan ketegangan, engkau menjadi orang yang seperti Kristus. Meredakan ketegangan itu kenapa? Karena engkau mulai bisa menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitarmu, terutama keluargamu. Saya nggak tahu seperti apa Bapakmu hari ini. Kalau saya diizinkan punya kesempatan menjumpai papa saya hari ini, saya akan datangi dia dan saya akan peluk dia. Tapi saya tidak punya kesempatan itu karena dia sudah nggak ada. Bahkan dia nggak adanya aja saya nggak tahu. Saya cuma dikabarin via SMS waktu itu. Dan saya bahkan tidak bisa hadir di pemakamannya. Karena ada cerita yang panjang sekali, kapan-kapan undang saya khusus ya, satu sesi tentang papa saya ya. Nanti saya ceritain panjang sekali, udah kayak sinetron tersanjung. 7 season. Tapi beneran panjang sekali. Tapi kalau saya punya kesempatan, saya akan datang dan saya akan peluk dia. Walaupun dia mungkin akan tolak saya lagi. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena Bapak saya yang di surga lakukan itu sama saya. Waktu saya jatuh, saya ingat banget satu peristiwa. Satu kali saya datang ke gereja lagi nggak pelayanan, saya lagi nyembah kayak tadi ya. Saya lagi galau banget karena saya lagi punya masalah yang berat banget. Hari-hari itu saya lagi nggak deket sama Tuhan, saya lagi jauh dari Tuhan dan saya ngerasa masalah saya lagi pelik banget. Dan saya kayak ada sebuah keraguan-raguan sama Tuhan juga. Lalu di tengah penyembahan, waktu lagu nyanyi, tim worship nyanyi, terus kemudian saya kayak, aduh lelah banget. Terus tiba-tiba suara berbisik di hati saya. Dia panggil nama saya, Iwan. Saya itu kalau Tuhan udah panggil nama saya, itu saya langsung gitu.
Kenapa? Karena teman-teman saya sekolah nggak panggil nama saya, panggilnya nama papa saya. Ngerasain nggak sih? Tapi di Mazmur dikatakan dia memanggilmu dengan namamu. Dia nggak panggil kamu dengan hei gembrot, hei kurus, hei ini. Saya punya teman kuliah panggilannya bokep. Hei bokep, nah, memang wajahnya mesum sih. Tapi dia nggak pernah lakukan itu, Tuhan nggak pernah lakukan itu sama kita. Jadi waktu dia panggil nama saya tahu banget deh suaranya. Beda sama kayak teman manggil, istri manggil, siapa manggil. Begitu di hati dia panggil saya Iwan, itu saya langsung ber. Dan dia cuma ngomong satu kalimat, dia ngomong gini, aku ini bapakmu. Saya nangis sudah, sejadi-jadinya. Dia nggak ngomong yang lain. Tuhan itu jarang ngomong panjang lebar kayak curhat gitu, jarang. Dia kalau ngomong sama kita nggak gini, Man, lu tahu nggak kemarin itu ya, itu badminton kita kalah final tuh gara-gara gini-gini, panjang banget gitu ya, jarang. Dia kadang-kadang tuh kalau ngomong satu kalimat, dua kalimat, satu kata, dua kata, tapi itu kayak langsung hari itu dia cuman gini, Wan, aku ini bapakmu. Tiba-tiba itu semua kelelahan, kepelikan, galau apa, itu kayak saya berjumpa dengan dia muka dengan muka. Sebentar saya pengen ajak kita nyanyi bentar aja. Kenapa sih orang Kristen nyanyi? Apakah kita ini kurang bahagia gitu? Jadi kita harus karaokean nyanyi bareng supaya happy gitu. Nih gue kasih tahu. Di dalam nyanyian itu terjadi pertukaran perasaan. Worship itu adalah ketika hati sama hati saling bertukar, tuh worship. Makanya BTS dan lain-lain itu pemujaan terhadap BTS. Kenapa? Karena hati para fans bertukar perasaan dengan para idolanya. Makanya ARMY itu bisa keluarin duit pribadi buat bayarin iklan buat BTS-nya. Bahkan itu ARMY bisa beli 200 album, dia beli pakai duit sendiri supaya BTS tetap nomor 1 terus, pakai duit pribadi. Itu bukan lagi pertukaran perasaan, itu hidupnya udah bertukar tuh sama BTS. Kalau kamu pengen tahu bapakmu itu kayak apa, kasihnya kepada kita. Kenapa kadang-kadang kita perlu larut di dalam worship? Karena waktu hatimu bertukar dengan hati bapakmu yang di surga. Saya susah jelasinnya gimana, tapi engkau akan mengerti, nanti engkau akan mengerti, ini Tuhan yang sayang sama gua. Waktu gua jatuh, waktu gua lari, waktu gua tinggalkan Tuhan, waktu gua lakukan hal yang paling nasty, yang paling menjijikkan di muka bumi ini. Gak ada orang yang tahu, PKS saya gak tahu, saya masih pelayanan. Tapi bapakmu menunggu di pintu gerbang, tangannya terbuka dan bilang, come home my son, come home my daughter. Waktu engkau nyembah Tuhan, izinkan engkau mengalami pertukaran hati. Jadi jangan nyanyi kayak orang biasa nyanyi. Nyanyilah dengan jujur, nyanyilah dengan apa adanya. Bawa hidupmu dan izinkan kasih Bapa itu menjamah kita, mengubah kita sore hari ini. Ya kita datang di hadapan Tuhan ya teman-teman, come on. Izinkan Natal tahun ini membawa sesuatu yang berbeda buat hatimu. Izinkan hatimu melihat hati Tuhan, melihat Bapa, hati Bapa yang di surga.
jumpai kami sore hari ini di tempat ini, di ruangan ini Tuhan. Bahkan teman-teman yang ikut secara online, jumpai mereka di ruangan mereka masing-masing sore hari ini. Come on Holy Spirit, bergerak di tengah kami. Izinkan kami melihat, izinkan kami berjumpa dengan Bapa yang mengasihi kami. Bahkan milik yang paling berharga yang kau miliki di surga, yaitu Kristus anakmu yang tunggal. Itu pun kau tidak sayangkan demi kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan kami, akan dunia ini, sehingga Engkau rela mengorbankan anakmu yang tunggal, supaya kami yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Kalau kami pulang dari tempat ini nanti, kami berjumpa dengan Bapa kami yang di rumah. Kami berdoa untuk Bapa kami. Seperti apapun, entah mungkin di antara kami ada yang punya Papa yang baik, di antara kami ada punya Papa yang cuek, ada punya Papa yang keras, bahkan di antara kami mungkin sudah tidak memiliki lagi figur Papa di dunia ini. Tapi aku berdoa supaya siapapun di antara kami yang hadir pada sore hari ini, kasih Bapa menjamah hati kami pada sore hari ini, memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, memampukan kami untuk melihat orang-orang yang di sekitar kami sebagai orang-orang yang juga Engkau kasihi Tuhan. Izinkan kasih yang menjamah hati kami sore hari ini mengalir keluar dari hati kami sejak sore hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita saksikan yang satu ini. Nama aku Grace. Nama gue Sherly. Halo, nama saya Karisa. Nama gue Nana. Nama gue Obet. Panggilannya Papi. Papi. Papa. Kalau ada aku bilangnya Dad. Papi. Kadang-kadang Papa kalau lagi banyak duit si Daddy. Waduh, cerita berkesan. Pertanyaannya deep banget ya. Ini kenapa pertanyaannya sedih ya? Punya sih. Yang bikin aku terharu kadang banyak sih. Tuh
terakhir sih ya, kayaknya yang paling inget deh ya, karena banyak. Salah satunya sih waktu terakhir ditemenin ke dokter gigi sih, maklum ya udah 24 tahun, tapi masih ditemenin ke dokter gigi. Papi mau nganter jemput aku, ya kalau misalkan pergi-pergi bareng temen. Pas pertama-tama masuk SMA gitu kan. Waktu itu tuh sempet down gitu gara-gara nggak masuk ke sekolah yang diinginkan lah. Aku benar-benar bersyukur banget. Karena aku dengar dari teman-teman aku, orang tuanya tuh males nganter jemput mereka. Kayak mereka harus nebeng atau kan disuruh Grab Gojek gitu kan. Tapi papi nganter jemput aku meskipun kayak tempatnya tuh jauh. Terus sekarang macet, kadang ada kesibukan sendiri, papi mau nganter. Ya tiap harinya kan kalau ada kabar baik datang dari sekolahku yang sekarang tuh, papa pasti bilangnya gini, ya nggak apa-apa berarti Tuhan taruhnya di situ. Papa semangatin lagi gitu. Paling kalau nemenin dia nganter gosen jauh-jauh kan gantian tuh. Jadi memang gue sama bokap tuh baru benar-benar deket tuh setelah mulai kerja. Karena kan tiap hari kerja bareng, di mobil bareng berdua. Dan gue baru benar-benar ngerasa deket di situ sih. Dan menurut gue hari-hari gue yang gue jalanin sama bokap gue itu berkesan sih. Kayak bisa sharing personal, bokap gue sharing juga. Bokap baik banget sih. Jayus. Papi itu keras, tapi sayang banget sama anak-anaknya gitu. Papi orangnya strict, enggak sih, tapi tegas. Kalau misalnya ngomong. Baik banget, dia itu pekerja keras, terus rajin ya orangnya. Memang dulu sempat nge-grab juga, nyari duit buat saya kuliah. Dia selalu ngedukung apa yang gua jalanin gitu, apapun yang gua mau ambil ya udah itu terserah lu, karena ya lu yang jalanin gitu. Cuma ya kadang balik lagi, lu bisa nggak ngejalanin itu semua. Kayak bokap gue orangnya asik sih, nggak se-strict, menurut gue ya nggak se-strict bokap-bokap lainnya. Itu masih nyantai, open juga buat dimintain pendapat, enak diajak ngobrol juga. Terus kurang tegas ke anak-anak, jadi yang bantu buat ngurusin atau ngedidik adik-adik gue ya gue gitu. Papi peduli banget buat kesehatan sama keamanan aku. He's not overprotective, tapi dia cukup protektifnya tuh cukup gitu, dan bisa buat nyaman. Papi rela ngelakuin apapun buat bikin anaknya seneng gitu. Jadi mau dia korban waktu sampai malam, mau dia lagi capek-capeknya pun tetap ngejawabin kita kalau kita nanya gitu. Kalau papi ada di sini, halo papi, nanti nangis. Aduh, apa ya? Ini pertanyaan apa sih? Halo Pak, Obet di sini. Ya thank you buat semua yang udah Papa lakuin ke Obet, Papa udah berikan ke Obet. Dan ya mungkin untuk sekarang Obet belum bisa balas semuanya. Obet akan berikan yang terbaik untuk Papa. I love you, Pak. Buat Papa, thank you udah ngerawat, ngedidik Sherly dari kecil sampai sebesar ini. Udah bantu juga dalam keuangan. Kalau Sherly lagi nggak ada duit ya bisa kasbon. Gitu, terus ya lebih tegas lagi lah ke adik-adik ya. Hai Papi. Thank you for taking care of me. Udah dari kecil sampai sekarang. I'm very grateful that you're my dad. And I hope kita bisa lebih dekat lagi di tahun-tahun ke depannya. Buat Papi kalau nonton, thank you udah jadi Papi terbaik buat Nana. Papi, makasih ya karena Papi mau karena Papi sudah jadi ayah yang baik buat Riri gitu ya, sudah pokoknya baik banget deh.
dari segala keterbatasan papi, dari ketidaksempurnaannya papi, tapi papi selalu mau mengusahakan yang terbaik, memberikan yang terbaik buat Riri, buat Davia, buat Brisha, buat Mami juga. Pokoknya makasih ya papi. Mungkin Riri juga nggak sering ngomongnya, tapi Riri sayang banget sama papi. Sehat-sehat terus sampai tua, sampai Riri punya anak, supaya papi juga bisa lihat cucu. Buat papi ya, pokoknya makasih banyak lah gitu. Nggak usah diungkapin pakai kata-kata. Kalau papi nonton lah cuma mau bilang kalau nah sayang banget sama papi gitu. Surprise. Duh, baca nih. Nangis nanti nih. Ini apa sih? Baca. Oke. Ini baca. Bet, thank you ya udah jadi anak cowok papa yang papa banggakan. Sesuai nama kecil kamu, Obed, Obedience, boy. Kamu sejak kecil nggak pernah bandel atau nakal, tapi selalu jadi anak yang baik, yang bikin nyenengin siapa aja yang mengenalmu. Hai Riri, sebenarnya papi bukan orang yang gampang buat ngungkapin perasaan secara langsung maupun dengan kata-kata waktu papi disuruh tulis surat ini. Yang ada di pikiran papi cuman betapa papi bersyukur punya Riri di kehidupan papi. My dear Gracia, papi masih ingat waktu hari kamu dilahirin. Setelah kamu dilahirin, papi terus ikutin susternya karena papi nggak mau anak papi ketukar sama yang lain. Saat itu papi tahu bahwa papi harus bisa jagain kamu. You are my everything. Nana, papi sangat bangga sekali atas apa yang kamu kasih buat keluarga. Terima kasih buat prestasi dan juga pelayanan kamu di gereja. Papi berdoa supaya kamu bertambah hikmat dan kasih karunia serta bertambah dewasa lagi. Papa menulis surat ini karena Papa bukan orang yang bisa langsung mengungkapkan rasa sayang Papa terhadap Sherly. Ini Papa bangga punya anak seperti Sherly. Apapun yang Sherly lakukan baik di mata Papa. Setiap malam Papa dan Mama berdoa buat Obed juga Ica supaya kalian jadi orang yang baik, berhasil, takut akan Tuhan, dan menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Papi berdoa supaya kamu bertambah hikmat dan kasih karunia serta bertambah dewasa lagi. Dalam perjalanan waktu pasti papi sering ngeselin kamu. Papi banyak kasih aturan dan sering kali papi ngomel kalau ada yang nggak beres. Beberapa kali papi emosi bahkan sampai bentak kamu. Sampai sekarang penyesalan papi adalah saat papi ngerasa papi terlalu keras sama kamu. Papa sangat yakin apa yang Papa dan Mama belum bisa berikan, apa yang kamu inginkan, kamu justru akan Tuhan mampukan untuk beli sendiri. Papa sadar, pastinya Papa banyak kekurangan. Bahkan beberapa kali ambil keputusan yang salah dalam berbisnis. Semoga itu jadi pembelajaran buat kamu sehingga kamu tidak membuat kesalahan yang sama. Thank you juga kamu udah setia melayani Tuhan tanpa harus didorong-dorong. Ini jadi kebanggaan tersendiri buat Papa. Dulu Papa pernah ngomong sama Tuhan, suatu kerinduan Papa jika punya anak ikut melayani Tuhan. Papa mohon maaf kalau selama ini belum bisa mewujudkan semua yang Sherly inginkan. Ini melo banget sih. Tapi Papa berusaha bisa memenuhi keinginan Sherly. Papi minta maaf kalau selama ini papi belum jadi orang tua yang Riri mau. Papi masih banyak salah. Dan papi masih terus mencoba memberikan yang terbaik buat anak-anak papi. Mungkin papi nggak pernah nunjukin kasih sayang papi ke Riri, tapi papi mau semua anak papi bahagia semuanya. Saat itu papi sadar bahwa papi justru membuat kamu makin takut dan menjauh sama papi. Papi tahu kamu udah maafin papi, tapi minta maaf sekali lagi guys. Papi nggak mau itu membekas di hati kamu. Walaupun sejujurnya papi nggak yakin di masa depan papi nggak akan ngelakuin kesalahan lagi. Hampir pasti papi akan ngelakuin kesalahan lagi nantinya. Are you gonna forgive me, dear? Yes. Papa minta maaf kalau Papa sering marah dan protektif terhadap Sherly.
hal ini Papa lakukan karena Papa sayang sekali dengan Sherly. Papi sangat bersyukur banget Riri bisa tumbuh jadi seorang yang bisa Papi banggakan, seorang wanita yang mandiri, dewasa, dan bisa menjadi terang dimanapun Riri berada. Kamu dulu pernah tanya sama Papi, kenapa Papi, Mami mau repot-repot punya anak? Bukannya repot ya punya anak, bukannya biayanya besar. Jawabannya adalah, karena anak itu adalah kamu. Kamu jauh dari sebanding dengan segala repot dan pengorbanan Papi. Papi tahu kalau untuk besarin kamu itu perlu repot dan biayanya yang besar. Itu semua sebanding. Kamu adalah harta terindah yang Tuhan kasih sama Papi. Kok Papa sangat bangga punya anak cowok seperti kamu. Kalau saja Tuhan kasih 3 atau 5 pun anak cowok seperti kamu mau. Kalaupun Papi harus ngulang kehidupan ini lagi, Papi mau minta sama Tuhan untuk kamu tetap jadi anak Papi lagi. Terima kasih Riri sudah hadir ke dalam kehidupan Papi dan Mami. Pesan Papi buat Riri nggak banyak. Papi mau Riri selalu bahagia dengan apapun yang Riri lakukan. Jadi pribadi yang selalu tersenyum dan bisa menghibur orang-orang di sekitar Riri. Tetap setia ikut Tuhan dan yang pasti Papi ingin Riri hidup bahagia. Papa berharap Sherly selalu setia dan takut akan Tuhan Yesus. Sherly menjadi contoh teladan bagi adik-adik. Papa selalu mendoakan agar cita-cita Sherly tercapai dan Sherly selalu sehat, sukses, dan bahagia. Pesan Papi buat Nana, tetap berikan yang terbaik dalam hal apapun, baik di sekolah, gereja, maupun berkeluarga. Oke, Ko, sekian dulu surat Papa. Papa yakin banget kamu masih jadi orang yang berhasil dalam bisnis, pelayanan, juga dalam berkeluarga. Tetap takut akan Tuhan dan tetap rendah hati ya, San. Papi bukan orang yang pandai bicara dan Riri harus tahu kalau Papi sayang banget sama Riri. Jangan sungkan-sungkan buat ngobrol sama Papi ya. I love you, love Papi. Sayang. God bless ya, Ko. Tertanda your father, super jaya. Terharu nih. Satu lagi, jangan pernah sombong ya, Nak. Papi love you, Nak. Papa sayang Sherly. Aduh, ini apa sih? I love you more than you know. Love your daddy. Ya, thank you Pak, udah jadi Kobet dari kecil, udah nanamin nilai-nilai yang baik juga benar buat Kobet, dan gue percaya sih apa yang Papa telah tanemin Kobet itu akan berbuah. Mungkin belum sekarang, tapi nanti mungkin ke depannya. Aku pernah kesal sama Papi a few times, tapi itu nggak pernah membekas, Pi. Kalau Papi takut aku dendam sama Papi, aku nggak pernah dendam sama Papi sama sekali. I'm really happy. Riri juga sayang banget sama Papi ya. Papi sehat-sehat terus ya sama Mami. Jaga makan, sering-sering olahraga, pokoknya harus panjang umur. Gitu. Ya, pokoknya Nah akan ngelakuin yang terbaik buat ngebanggain Papi gitu. Aku juga tahu Papi sering mikirin aku, sering khawatir buat aku. And thank you. Aku juga nggak minta Papi buat ngelakuin kesalahan lagi. I know semuanya juga bisa ngelakuin kesalahan. Nggak ada anak yang perfect, nggak ada orang tua yang perfect. Jadi thank you. Dia boleh dihapus air matanya. Saya nonton ini dari videonya Mas Hiro. Sampai hari ini tayang. Ya, gue masih nangis itu. Teman-teman di kantor tahu mungkin ketika gue coba alihin gitu, gak nangis. Yang jadi aneh lagi nih, pertama kali waktu tahu kita Natal mau ngapain gitu ya, dari leader, dari penatua kita ngobrol. Satu hal yang mereka sampaikan adalah tentang Father Presence gitu. Maka hari kita temanya Wonderful Presence, kehadiran someone yang wonderful, someone yang luar biasa. That means hari teman-teman itu adalah kehadiran Tuhan Yesus yang lahir buat kita.
Kita leader pikirin ini bagaimana Natal, temanya hati Bapa Natal bukan CG, waktu kita pikir begitu. Tapi ketika kita coba cari, kita coba renungin gitu, kita mengerti betul ternyata kalau mungkin tiap minggu, tiap tahun kita Natal dengan perenungan, dengan lilin, dengan lampu-lampu, kita menyanyikan lagu Silent Night gitu. Tapi ketika tahun ini ketika kami datang, kita berdoa sama-sama cari apa yang Tuhan mau sampaikan buat teman-teman semua, buat kita semua hari ini. Bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah cara yang tadi sempat Kak Iwan sampaikan juga. Bagaimana bukti kasih Bapa sama setiap kita. Apa yang teman-teman alami hari ini dalam beberapa waktu belakangan, mungkin ada dan terangkau yang mungkin udah mulai struggle, udah mungkin berkata, udah mau menyerah dengan kehidupan kerohanian kita. Ada mungkin beberapa teman-teman ngerasa Tuhan udah sangat jauh, kita nggak bisa ketemu Tuhan as personal gitu. Atau mungkin ada beberapa kita menyalahkan kondisi gitu. Ini karena pandemi, gue nggak bisa ngalamin Tuhan, gue nggak bisa lagi ketemu Tuhan. Komsel kalau gue nggak ketemuan, gue kok Tuhan nggak ada gitu. Kalau teman-teman saya sampaikan buat kita semua ketika kita renungkan juga bahwa Yesus lahir untuk apa sih? Untuk kita bisa datang as a person sebagai seorang anak sama Bapa. Dan nggak butuh situasi atau kondisi tertentu yang kita perlu set untuk kita ketemu Tuhan sebagai anak dan Bapa. Bahkan Tuhan sampai datang di kandang domba. Bukan hal yang proper buat sebuah seremonial. Hari ini kalau teman-teman kita masih online, mungkin beberapa teman-teman masih streaming di YouTube. Whatever apa yang menjadi pembatasan kita hari ini teman-teman. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa Yesus lahir buat kita. Kalau dia mau menunjukkan bahwa dia mengasihi kita sebagai Bapa sama anak. Kasih Tuhan gak dibatasin dengan tembok-tembok 4 dimensi yang kita ketemuin tiap minggu, atau mungkin layar-layar Zoom yang kita udah mulai bosen tiap hari. Tapi kasih Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita tahu bahwa dia lahir karena dia mengasihi kita. Dia lahir untuk dia mau menderita, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Dia mengasihi kita. Untuk kita bisa datang sama Tuhan seperti seorang anak sama Bapa. Kalau tadi video yang teman-teman saksikan, kalau Bapak kita yang di rumah aja, mereka bisa melakukan apa yang sangat luar biasa yang kita lihat sebagai seorang anak. Gue begitu nonton video, gue begitu reflect karena ya hari ini gue sudah punya anak gitu. Gue suka pikirin gue satu hari anak gue udah gede, anak gue remaja, mungkin juga nonton di YouTube sekarang. Satu hari kita ngalamin masa-masa itu. Dan teman-teman, ini satu hal yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Yang pertama adalah, ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah perenungan Natal tahun ini. Wonderful Present, bagaimana kita menyadari betul hari ini bahwa Yesus lahir ke dunia untuk mengasihi kita. Bukan sebagai sebuah seremoni, bukan sebagai pesta yang kita harus layakan tiap tahun, bukan. Tapi sebuah momen kita mengingat kembali bahwa apapun kondisimu hari ini, seburuk apapun dirimu hari ini, bahkan kotor seperti kandang domba sekalipun, dia mengasihimu karena engkau anaknya. Yang kedua yang saya mau sampaikan buat teman-teman hari ini, menjadi perenungan Natal kita, sama seperti Yesus, kehadirannya membawa damai buat kita bisa ketemu lagi face to face sama Tuhan tanpa takut dengan penghukuman. Yang kedua adalah kehadiran kita juga sama seperti Yesus di tengah-tengah keluarga kita, membawa kasih juga buat orang tua kita, buat mungkin Koko, Cece, Dede, keluarga kita teman-teman. Hari ini kalau di antara engkau nggak menyadari gitu, ada hal yang mungkin di dalam tengah-tengah keluargamu, ada hal yang mungkin menjadi masalah hari-hari. Ada banyak mungkin hati yang konflik, ada banyak hati mungkin atau diem-dieman, atau beberapa dari kita lagi mulai strike sama papa mama kita. This is the time teman-teman. Kita datang sama Tuhan, kita datang untuk kita tahu bahwa seperti kasih Yesus yang mengasihi kita, kita juga mengasihi orang tua kita, keluarga kita. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami datang Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kelahiran Yesus
yang mungkin kami rayakan setiap tahunnya Tuhan. Kami ingat kembali hari ini Tuhan, bahwa kelahiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, buat kami bisa datang tanpa status apapun yang membuat kami gak berani ketemu Tuhan. Bahwa kehadiran Yesus Tuhan membawa pendamaian buat kami, seorang anak Tuhan yang bisa menghampiri Bapa kapanpun kami mau Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau membawa hati kami Tuhan, membawa setiap pikiran kami Tuhan, membawa setiap kerisauan hati kami Tuhan. Kami datang Tuhan hari ini, kami bilang kami mau mengasihi-Mu Tuhan, seperti seorang anak mengasihi Bapa. Karena Engkau lebih dulu menunjukkan kasih-Mu Tuhan, dengan Engkau lahir, dengan Engkau hadir, dengan Engkau mau mati buat setiap hidup kami. Kami katakan Tuhan, apapun yang membuat kami belakangan ini Tuhan membatasi, Engkau Tuhan menyentuh hati kami. Yang membuat kami bilang, atuh kami gak bisa ketemu Tuhan karena pandemi. Membuat kami gak bisa ngalamin suara Tuhan karena kami bosan dengan layar online. Kami katakan Tuhan, hari ini kami tahu Engkau Bapa yang dekat dengan kami. Tak terbatas apapun, tak terbatas ruang dan waktu yang membuat kami gak bisa ngalamin Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu, buat kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan, bahkan terlebih khusus di tengah-tengah hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga dalam perenungan Natal ini Tuhan, kami tahu kasih Yesus yang hadir di tengah hidup kami Tuhan, membawa kami Tuhan, memampukan kami dengan kasih-Mu Tuhan, untuk kami juga mengasihi orang tua kami, papa mama kami. Mungkin di antara kami ada papa mama kami yang udah gak lengkap Tuhan, mungkin sudah meninggal atau mungkin juga divorce Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami tetap mengasihi mereka Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga kepada setiap keluarga kami Tuhan, kami berkata Tuhan Yesus, biar kasih-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan nyata di hati kami, di hidup kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Natal ada tentang kehadiran Tuhan di hati kami dan berdampak buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow. Parah nih. Gue paling gak bisa tuh video-video kayak gitu tuh. Aduh kacau walau ya. Suara agak-agak bindeng nih, habis nangis kita semua kayaknya ya. Ya dan teman-teman, luar biasa kita boleh mengingat kembali tentang kelahiran Tuhan Yesus. Itu juga sebagai bukti bahwa kasihnya Tuhan yang begitu besar lah ya buat kita semua. Dan thank you buat Kaiwan buat sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan dong teman-teman buat Kaiwan. Alright. Oke, nah selanjutnya nih Dok ya. Setelah kita berurai air mata sedikit, tentunya kita masih ada pengumuman ya Dok. Betul. Oke, pengumuman yang pertama adalah untuk teman-teman nih yang nonton di YouTube ya. Ada perpuluhan dan juga persembahan yang dapat ditransfer ke nomor rekening tertera atau juga boleh scan QR ya, khusus untuk mobile banking. Ada di sini ya. Ada di sini ya teman-teman ya. Di sini. Oke, boleh di capture. Ya. Dan untuk teman-teman teens juga kita ada Hafruta meeting setiap hari Senin jam 8 malam. Dan Hafruta kita akan mulai lagi di tanggal 10 Januari. Betul teman. Alright, jam 8 malam setiap hari Senin. Oke, nah selanjutnya nih supaya kalian juga gak ketinggalan info-info terupdate dan terkini dari Sparkling ya. Jangan lupa follow Instagramnya Sparkling di @pro.sparkling dan juga @teens.sparkling. Gitu teman-teman. Dan gue juga mau kasih pengumuman buat minggu depan tanggal 26 Desember 2021 dan 2 Januari 2022 kita tetap ada ibadah tapi tidak ada onsite. Ya teman-teman ya, full online di channel YouTube Abalov Palem. Oke, dan tentunya nih Dok, ada yang paling spesial yang tentunya sudah dinanti-nantikan oleh semua anak-anak Sparkling. Wow, karena Hamin 2 minggu ya? Hamin 2 minggu atau Hamin seminggu gitu? Iya. Kita ada giveaway. Menghias pohon Natal. Menghias pohon Natal, betul teman-teman. Secara virtual tentunya ya. Secara virtual, mungkin teman-teman udah mention ke Pro dan Teens juga. Dan terpilihlah 10 pemenang giveaway kita di Natal kita tahun ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung
saja nih kita sebutin ya. Betul. Pemenang yang pertama yaitu ada Den, N-nya 5 kali, Den N 4 kali ya, Den gitu ya. Oke, dan yang kedua juga ada @Sharon Angelin 14. Dan yang selanjutnya juga ada @chls._5. Dan yang selanjutnya ada @Karisa Verinda. Terima kasih. Selanjutnya juga ada @Immanuelin. Selanjutnya ada @Evelyn_. Dan juga selanjutnya ada @Charles McPay. Wede. Dan @Shirley Ana Dewi. Wow, dan selanjutnya juga ada @Drummer Ita. Wow. Dan yang last di @Cindylia_I. Wow. Iya atau E? L ya? Congratulations Congrats, untuk teman-teman semua ya yang berhasil menang. Nanti hadiahnya akan langsung dikirimkan ataupun langsung ditransfer ya teman-teman. Ya, dan teman-teman boleh langsung DM ke IG kita ya di Boleh. @pro.sparkling. ya, @teens.sparkling. Oke. Kita sudah selesai teman-teman hari ini. Luar biasa, sharingnya juga luar ya. biasa. Dan hari ini kita mau tutup, kita mau langsung panggil Kak Dima. Yuk teman-teman, kita mau berdiri, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, hari ini onsite juga beberapa teman-teman di online Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan buat kelahiran-Mu Tuhan Yesus yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Yang mengasihi kami Tuhan tanpa syarat. Menunjukkan kasih-Mu sebagai seorang Bapa buat setiap hidup kami Tuhan. Kami mau katakan juga Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau melanjutkan kasih-Mu Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan. Hari ini anak-anak muda, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan kami nyata kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, supaya sungguh kasih Tuhan nyata melalui kesaksian hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan Amin. Merry Christmas teman-teman semua. Merry Christmas semua.